Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Arum. Kali ini Bu Arum akan menerangkan pelajaran IPA dengan materi gaya di dalam air. Silakan kalian simak ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Nah, benda-benda tersebut akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sebelum kita membahas mengenai ketiganya, kita lakukan dulu ya praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah wadah bening, batu, dan tutup botol yang terbuat dari plastik. Sini ibu sudah menyiapkan wadah bening atau gelas plastik yang diisi oleh air. Kemudian ibu menyiapkan batu dan tutup botol plastik. Kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu memasukkan batu ke dalam air. Kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, ternyata batu itu tenggelam. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu memasukkan botol plastik ke dalam air. Yang terjadi adalah tutup botol plastik itu berada di atas permukaan air saja atau mengapung. Nah teman-teman, kalian boleh mencoba praktikum ini di rumah ya. Lalu mengisi tabel pada halaman 18. Kalian isi ya tabel pengamatan 1. Kemudian kalian jawab kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan benda itu terapung dan tenggelam. Setelah itu silakan teman-teman bisa mencari 5 benda berukuran kecil yang ada di sekitar rumah teman-teman. Lalu masukkan benda-benda tadi ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian teman-teman lihat posisi benda tersebut di dalam air. Lalu silakan kalian isi tabel halaman 19. Kalian tulis 5 bendanya dan posisi benda tersebut di dalam air. Oke, kemudian praktikum 2. Teman-teman, kalian pernah melihat kapal selam kan? Nah, kapal selam ini terbuat dari besi tetapi dia tidak tenggelam. Mengapa ya kira-kira dia tidak tenggelam? Nah, kalian juga pasti pernah melihat kapal laut yang sangat besar yang terbuat dari besi, tetapi dia bisa terapung. Mengapakah kapal ini bisa terapung? Untuk mengetahuinya, kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Bahan dan alat yang diperlukan untuk praktikum berikutnya adalah 3 gelas bening, air, telur 3 biji, garam, dan sumpit. Nah, di sini ibu sudah menyediakan 3 gelas yang berisi air, telur, dan garam. Kemudian kita akan memasukkan telur itu satu persatu ke dalam air. Oh ya teman-teman, telurnya ini telur mentah ya. Nah, setelah kita masukkan telurnya, untuk gelas pertama kita biarkan saja tidak dicampur apa-apa ya, cuma air sama telur. Untuk gelas yang kedua kita tambahkan 2 sendok makan garam. Lalu untuk gelas yang ketiga kita tambahkan 3 sendok garam, sendok makan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita aduk-aduk gelas yang kedua menggunakan sumpit. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata telur itu berada dalam posisi melayang atau tidak terapung, tidak juga tenggelam, tapi ada di tengah-tengah seperti kapal selam. Nah, oke. Kemudian kita aduk gelas yang ketiga.
Kita aduknya hati-hati jangan sampai telurnya pecah. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata di gelas yang ketiga telur itu terapung atau berada di permukaan air. Nah, bisa dilihat ya posisi ketiga telur ini di dalam air. Mengapa kita perlu menambahkan garam ke dalam air dalam percobaan yang pernah kita lakukan? Karena ternyata garam bisa meningkatkan gaya angkat yang ada di dalam air. Semakin banyak garam yang kita masukkan ke dalam air, maka gaya angkatnya semakin besar. Nah, teman-teman, di gelas pertama telurnya berada dalam posisi tenggelam. Mengapa bisa tenggelam? Karena gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Sedangkan pada gelas kedua telurnya melayang. Nah, kenapa bisa melayang? Karena gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Dan di gelas ketiga telurnya mengapung. Mengapa bisa mengapung? Karena gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air. Nah, teman-teman, coba teman-teman amati cara kerja kapal selam dan kapal pesiar, dan kalian jawab pertanyaan di halaman 20 ya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman, mengapa kapal laut yang besar dan berat bisa terapung di laut? Dan mengapa kapal selam bisa tenggelam di dalam laut atau melayang di dalam laut? Silakan diisi berdasarkan yang sudah dijelaskan sama Bu Arum dalam video tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Oke teman-teman, itu saja video dari Bu Arum. Semoga kalian bisa memahami ya, dan bisa menambah wawasan kalian. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.